من الأهوال مقتحمين. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين. يا آل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا ترابي. يا آل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي وإن حجبتم تغيب الروح من جسدي. يا آل بيت النبي السيد العربي يدي فالطريق خربي. أنا الفقير إليكم والغني بكم وليس لي بعدكم
astaghfirullah Rabbi ighfir lana wal muslimin wa walidayna wa auladana astaghfirullah 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 Rabbi jidna ilman nafi'an wa rizqana mubarakan astaghfirullah 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 Rabbi hab lana rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan astaghfirullah 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 Rabbi atina hasanatan fid dunya wal akhirah astaghfirullah 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 wa minka salam sallim lana wa fi dinina wal muslimin astaghfirullah 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 antas salam wa minkas salam sallim lana ila subuhis salam astaghfirullah 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 fa'ataina rahmatas salam wa warisa daras salam astaghfirullah 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 astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad sayyidul anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asuli kitabi Syekh Abdul Qadir Jalani Fathur Rabbani wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jalani kita mendapatkan kemanfaatan dunia dan akhirat.
faidah, berkah, rahmat dan kasih sayang Allah dan Rasulnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-mu'allif rahimahullah, berkata Syekh Abdul Qadir Jailani, ya gulam, wahai anak-anakku, hati mereka sampai ruh mereka yuhibbuhumul qarbu wa taksyahumul haibah. Allah menumbuhkan pada hati para aulia itu untuk makin dekat kepada mereka, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taksyahumul haibah, dan dihilangkan Allah lah segala tipuan, kelebihan-kelebihan makhluk itu, sehingga yang terlihat bagi seorang aulia Allah itu adalah kelebihan dan keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi memang orang yang berpandangan seperti tadi itu memang dibuat Allah, didesain Allah untuk para kekasihnya. Ciri khas para kekasih itu adalah melihat yang batin daripada yang johir. Disitulah sehingga para aulia Allah itu dapat tetap fokus dia kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lain. Asik lah nih. Nah, karena itu para aulia Allah tidak berdebat. Kalau di kampungan kan banyak di depan berdebat. Ini tahulah nang duduk di sini jar Allah taala juga jar. Nah, ya Allah, ini tahulah ya kah? Kayak tokola. Oh, ini yang bergerak nih jar. Allah taala berdebat itu aja kesana kemari jalan. Kayaknya itu lagi didebatkan, itu lagi didebatkan. Apa itu? Itu memakai ilmu para aulia Allah tanpa izin. Akhirnya salah paham, salah mengerti. Ilmu aulia Allah bukan untuk berdebat. Ilmu Allah itu adalah yang terletak pada batin. Dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilihat? Kebesaran, keagungan Allah. Sehingga makin hari, makin waktu, dia makin dekat kepada Allah. Makin hari, makin waktu, makin besarlah ma'rifatullahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikapun ada orang yang mendebatnya, dia diam, dia senyum. Kenapa dia diam dan senyum? Karena dia tidak merasa dirinya tidak memiliki apa-apa kemarin kan? Tidak memiliki apa-apa. Karena tidak memiliki apa-apa, lalu apa yang diapa-apakan? Karena yang memiliki apa-apa itu ternyata semuanya dapat disimpulkannya hanyalah Allah. Al-haqqu mir rabbika, kebenaran, kepemilikan itu mir rabbika, daripada Tuhanmu. Subhanallah. Wa taqiduhum al-mahabbah inda mahbubihim, lalu mereka terikatlah cinta kasihnya kepada Rabbnya, kepada Tuhannya. Tumbuh berkembanglah cinta kasihnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa Allah bisa dicintai? Biasanya yang bisa dicintai ini kan wanita, iyalah. Ya kah? Ya kah? Nah, itu namanya cinta nafsu. Kalau para aulia bukan cinta nafsu, tapi memang ruh. Jadi begini, ruh kita itu sebenarnya isi ruh itu adalah mahabbah, ma'rifatullah. Jadi kalau sudah terbuka sir, seseorang sudah terbuka sirnya kepada Allah, melewati hatinya, menembus kepada sir, maka yang terjadi adalah mahabbah, timbullah dia mahabbah kepada Tuhan. Ibaratnya terbuka. Ada kala burung elangka lama disimpan di mana? Di kurungan gitu kan. Begitu dia dipersilahkan dilepas di alam bebas, wah kegirangan dia terbang sana kemari ya lah, mengepakkan. Atau hewan apa aja, hewan burung kah? Burung biasa kah? Ya kah? Dikurung coba. Burung yang harganya 40 juta seekor tuh dalam kurungan, ya kah? Dilepas, oh kegembiraan dia, ya kah? Oh. Seperti itu sir kita. Ketika terbuka, timbullah aswatak aslinya, cinta kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu, kalau belum itu terjadi, tidak mau dia, bingung kenapa jadi cinta dengan Allah lah Jar. Biasanya cinta ini dengan wanita lah Jar. Ya kalau biplah dengan wanita, kalau bisanya cinta nih. Nah, wanitanya juga suka juga dicinta.
Padahal yang namanya cinta nafsu tuh paling-paling bertahan bisa sampai setahun 2 tahun aja. Habis 2 tahun hambar melihat bini ya lah. Nah, atau 3 tahun hambar melihat bini ya lah. Lalu aja mau melihat perempuan yang lain. Syukur syariat itu menggambarkan adanya perkawinan supaya terjalinlah hubungan mereka. Tak peduli apakah mereka masih cinta dan mencintai atau tidak, yang penting mereka terikat menjadi suami istri, punya tanggung jawab dalam kehidupan. Itu syariah, rahasia syariah. Nah, cinta kepada Allah. Sekarang bagaimana cinta kepada Allah itu? Sebenarnya cinta kepada Allah itu ada disebut di dalam Al-Quranul Karim. Jadi di dalam Al-Quran sudah ada cinta itu. Saya bukakan kitab Imam Qushairi. Nah, Syekh Risalah Qushairi, Imam Qushairi. Kalau pang Syekh ini ada-ada, tidak, beliau tidak ada-ada lah. Memang cinta itu ada. Qala Allahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, di dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu, hai sekalian orang yang beriman, mayyartadda minkum an dinihi, barang siapa yang murtad di dalam agama Islam. Yartada itu disebut oleh ulama dalam tafsir murtad. Murtad itu keluar dari agama Islam. Hai orang-orang beriman. Jadi ayatnya ini berpeluang mengisahkan ada mungkin saja orang beriman itu akan menjadi murtad dia. Nah, makanya hati-hati jaga keimanan kita. Makanya hadir di majelis ta'lim itu juga menjaga keimanan kita, meningkatkan keimanan kita. Karena awas nih, hati-hati bisa murtad. Wa mayyartadda minkum an dinihi, siapa yang murtad di dalam agama Allah, fasawfa yatillahu, maka suatu saat nanti Allah akan mendatangkan kepada kamu biqaumin, satu masyarakat, yuhibbuhum wa yuhibbunahu, yang mereka itu cinta kepada Allah dan Allah pun cinta kepada mereka. Subhanallah. Al-Quran surah Al-Maidah ayat 44, ayat 54. Nah, berarti ada orang yang cinta kepada Allah, Allah pun cinta kepada mereka. Di dalam Al-Quran itu banyak kata-kata cinta itu. Misalnya ketika Allah menyebut as-sabiqunal awwalun was-sabiqunal akhirun, tentang orang-orang pendahulu masuk Islam. Radhiyallahu anhum waradu'an, Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Itu bentuk wujud daripada cinta kepada Allah. Kemudian di dalam hadis Nabi, qala, berkata, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa Allahi, barang siapa yang berharap bertemu dengan Allah, ahabballahi liqa'ahu, maka Allah mencintai orang yang akan ditemuinya. Man ahabba, siapa yang mencintai untuk bertemu dengan Allah, maka Allah pun mencintai liqa'ahu, kecintaannya, pertemuannya itu. Jadi Allah cinta, mereka pun cinta. Jadi saling cinta mencintai. Wa malam yuhibba liqa Allah, barang siapa yang tidak suka, tidak cinta, tidak cinta untuk bertemu dengan Allah, lam yuhibballahu liqa'ahu, maka Allah pun tidak cinta untuk menemui orang tersebut. Nah, jadi kita memang sebenarnya wajib kita nih cinta kepada Allah. Wajib. Kalau kita tidak cinta kepada Allah, kita rugi. Di akhirat tidak ada yang menghiraukan diri kita. Padahal kita perlu cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu, karena cinta kepada Allah ini derajatnya sangat tinggi, sulit, perlulah sebuah gambaran. Kita diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat, pada murid-murid beliau pada masa-masa awal, untuk cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena bila kita cinta kepada Nabi SAW, otomatis Allah cinta kepada kita. Nah, ini penting. Kalau kita bisa cinta kepada Nabi, maka berarti kita akan dicinta oleh Allah SAW. Makanya Nabi boro-boro mengatakan,
Man ata'ani faqad ata Allah, man ahabbani faqad ahabballah. Siapa yang taat kepadaku, niscaya Allah taat, niscaya dia taat kepada Allah. Man ata Allah faqad ata'ani. Siapa yang taat kepada Allah, pasti dia taat kepadaku. Barang siapa yang mencintaiku, maka Allah mencintai orang tersebut. Luar biasa. Nah, tinggal kita menumbuhkan saja lagi cinta itu kepada Allah. Kalau ingin jadi aulia Allah, maka harusnya kita cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin kita, inilah yang dikatakan oleh ulama, hijab cinta kepada Allah itu bila kita tidak mencintai Nabi Muhammad, maka cinta itu disebut dengan cinta yang palsu, cinta yang bertepuk tangan sebelah. Kita cinta kepada Allah tapi sebenarnya palsu. Kenapa? Karena orang yang dicintai Allah, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, kita tidak pernah cinta terhadapnya. Mana mungkin kita bisa cinta kepada beliau. Nah, itu dalam risalah Imam Qushairi. Terhadap sifat-sifat cinta itu, maka kata saya sampaikan, wal mahabbah halatus syarif syahidal haqqu subhanahu wa ta'ala bihaja lil abdi. Inilah kemuliaan pensaksian Allah terhadap hambanya, bahwa wa akbarahu an mahabbati lil abdi, bahwa dia mengabarkan Allah itu tentang kecintaan kepada hambanya itu mutlak adanya. Falhaqqu subhanahu wa ta'ala yusafu bi annahu yuhibbul abadu. Allah mensifati dirinya dengan cinta kasih, sehingga namanya yang disebut dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim itu membuktikan Allah sayang kepada hambanya. Tetapi yang diberikan Allah itu adalah Ar-Rahmannya, cinta yang bertepuk sebelah saja. Karena itu diberikan Allah cinta itu yang disebut dengan rahmah. Rahmah itulah yang diberikan Allah kepada semua manusia. Tapi khusus masalah cinta diberikannya kepada orang-orang yang terkhusus daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini penting memahami perkataan seperti demikian. Pamahabbatul haq subhanahu lil abdi iradatuhu al-in'am maksusin alaihi. Karena itu cinta seorang hamba kepada Allah, ataupun Allah mencintai hambanya khususnya ini, itu bersifat khusus, bagian khusus daripada rahmat. Jadi kalau rahmat itu umum, tapi kalau mahabbah Allah itu adalah lex spesialis, hal yang khusus dari Allah diberikan kepada orang-orang pilihannya. Karena itu Allah menyebut mereka di dalam Al-Quran yang disebut mereka dengan kalimat aulia Allah, la khaufun alaihim walahum yahjanun. Nah, ini luar biasa memahami keadaan ini. Saya ingin mengisahkan satu lagi lah, udah cukup waktu. Saya ingin mengisahkan tentang sebuah riwayat dari kitab Mafahim. Bagaimana Allah membuktikan cinta kasihnya kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita tidak cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini penting sebagai jalan kita cinta kepada Allah. Wa fi riwayati Ibnu Zauzi an Maisarah, dari Maisarah qala qultu, aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya hai Rasulullah, mata kunta nabiyan, kapan engkau dijadikan seorang nabi? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi berkata, lamma khalaqallahu al-arda wastawa ila samai fasawahunna sab'a samawat wa khalaqal arsya kataba ala syakil arsi Muhammad Rasulullah khatamul anbiya'i. Manakala Allah menciptakan bumi, wastawa ilas samai, dan menyempurnakan pula langit dalam penciptaannya, fasawahunna sab'a samawat, lalu Allah menciptakan 7 langit. Jadi langitnya ada 7 ya,
Jadi kalau kita lihat satu langit aja belum bisa kita tembus, sampai sekarang teknologi belum bisa menembus langit pertama. Bayangkan langit itu ada 7. Itu hanya ciptaan Allah. Wa khalaqal arsya, Allah menciptakan pula aras. Jadi aras itu ciptaan Allah. Aras. Ayat kursi, sering baca ayat kursi kan? Nah, tanda-tanda kebesaran Allah di aras. Kata ba'ala syakil aras, Allah pun meletakkan tiang-tiang di aras. Jadi di aras itu ada tiang-tiang, tapi tiang keindahan namanya. Bahasa kalau lain di sini ini apa ya? Pembatas-pembatas kah? Nah, cuma kalau kita keingatan paling tiang listrik lah. Ini lain tiang listrik. Maka Allah menuliskan di setiap tiang-tiang aras itu sebagai keindahannya Muhammad Rasulullah Khatamul Anbiya. Subhanallah. Ditulis Allah kalimat Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Banyak sekali di aras tuh. Nanti sekali-sekali perjalanan ke aras sampai melihat Muhammad Rasulullah. Subhanallah. Wa khalaqallah, dan Allah menciptakan al-jannatal lati askanaha Adam wa Hawa. Bahkan Allah menciptakan al-jannah, surga itu, askanaha Adam wal Hawa, adanya Adam dan Hawa waktu itu sampai sekarang. Pakataba ismi ala abwabi wal auraki wal kibabi wal qiyami. Di jannah itu selalu banyak tulisan Muhammad Rasulullah. Subhanallah. Maka Allah menulis namaku, kata Nabi Muhammad, alal abwabi, di pintu-pintu surga. Ayo, kalau surga itu ada berjuta-juta rumah, pintu-pintunya bertulisan Muhammad Rasulullah. Wal auraki, bahkan di daun-daun. Bayangkan, lain daun pintu, lain daun-daun. Daun pintu sedikit aja, ini daun-daun bertulisan Muhammad Rasulullah. Kalau kita botol mereknya Cleo ya lah, apalagi lemon ya lah, ini mereknya Muhammad Rasulullah. Subhanallah. Wal kibabi, kubah tahu kan? Wal qiyam, qiyam tuh kemah-kemah, jamak daripada kimatun, kemah. Jadi di surga tuh ada juga kemah. Jadi kalau anak melihat surga, beli aja kemah di pasar. Di situ tulisannya Muhammad Rasulullah. Subhanallah. Wa Adam bainar ruhi wal jasadi falamma ahyahu Allah taala nazara ilal arsi para'a ismi. Bahkan Adam ketika dicampurkan Allah antara ruh dan jasadnya sehingga jadi Adam, dia menengok nazaran, dia melihat adanya di aras itu tulisan Muhammad Rasulullah. Subhanallah. Fa akbarullahu annahu sayyidu waladika. Maka diberitahukanlah oleh Allah kepada Adam. Adam bertanya, ya Allah, ini siapa? Lalu Allah memberitahu kepada Adam, annahu sayyidu waladika, inilah sayyid, pemimpin dari nanti semua keturunanmu, wahai Adam. Subhanallah. Falamma gharruhuma syaiton, ketika Adam digoda oleh setan, digelincirkan oleh setan, taban, dia pun bertobat, wastashfa'a bi ismi ilahi, yakni Muhammad Rasulullah. Ketika Adam bertobat kepada Allah, tobatnya baru diampuni oleh Allah setelah dia meminta syafaat kepada Sayyiduna Muhammad. Jadi kalau ingin dicinta oleh Allah, jalan satu-satunya adalah satu-satunya harus dicinta oleh Nabi Muhammad. Agar kita dicinta oleh Nabi Muhammad, kita perlu mencinta Nabi Muhammad. Otomatis Allah akan cinta kepada kita. Itulah bagian daripada wilayah kewalian, atau yang disebut dengan komposisi. Bagaimana sehingga seseorang diangkat menjadi aulia Allah? Salah satunya mereka karena memang dicinta oleh Allah. Jalannya adalah mencintai Nabi Muhammad SAW, melewati itu, dan harapannya terbuka cinta Nabi kepada kita, yang otomatis sekaligus izin untuk Allah, atau dengan kata lain izin dari Allah, pembuktian daripada Allah bahwa Allah pun cinta
kepada hambanya tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih saya minta maaf, ada hal-hal yang kurang mungkin sempurna dalam penyampaian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.